Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Maria Elizabeth, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rotendao. Hari ini saya akan mempresentasikan refleksi dan pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Mari kita mulai dengan pengantar singkat tentang siapa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah tokoh pendidikan dan pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 2 Mei 1889 dan wafat pada 26 April 1959. Beliau adalah pendiri Taman Siswa dan dikenal sebagai pelopor pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Filosofi pendidikannya terdiri dari 3 prinsip utama. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas murid. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kebebasan kepada murid untuk belajar dan berkembang. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita 3 peran penting sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan yang baik. Contoh yang kita tunjukkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari akan menjadi panutan bagi murid-murid kita. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Ketika berada di tengah-tengah murid, kita harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas mereka. Ini bisa dilakukan dengan memberikan dorongan positif dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga, Tutwuri Handayani. Dari belakang, kita memberikan dukungan dan kebebasan kepada murid untuk belajar dan berkembang. Kita menghargai kemandirian mereka, namun tetap siap memberikan bantuan saat dibutuhkan. Dengan memahami dan menerapkan ketiga prinsip ini, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan bermakna bagi murid-murid kita. Profil pelajar Pancasila mencakup 6 dimensi utama yang harus kita kembangkan dalam diri murid-murid kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti membentuk murid yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kemampuan untuk hidup dalam keragaman budaya. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Artinya mengajarkan pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap sesama. Keempat, mandiri, yang berarti membangun kemandirian dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, bernalar kritis, yang berarti mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dan yang terakhir adalah kreatif, yaitu mendorong murid untuk berinovasi dan berpikir kreatif. Dengan mengintegrasikan ke-6 dimensi ini ke dalam pembelajaran, kita dapat membantu murid menjadi individu yang utuh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Paradigma inquiry apresiatif atau apresiatif inquiry adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan potensi individu. Dalam konteks pendidikan, IA mengajak kita untuk yang pertama,
menggali potensi terbaik murid dan menghargai keunikan mereka. Kedua, membangun lingkungan belajar yang positif dan suportif, di mana murid merasa didukung dan termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, melihat dan merayakan keberhasilan kecil sebagai langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Dengan pendekatan IA, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memberdayakan murid untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekarang mari kita lihat bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan paradigma inquiry apresiatif dapat saling melengkapi. Yang pertama, Ingarso Suntulodo. Sebagai teladan, kita menginspirasi murid untuk beriman dan bertakwa serta mengajarkan nilai gotong royong. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Dengan membangkitkan semangat, kita membantu murid menjadi mandiri dan kreatif dalam proses belajar mereka. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Memberikan dukungan dari belakang, kita mendorong murid untuk bernalar kritis dan menghargai keberagaman budaya. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan mendukung perkembangan murid secara menyeluruh. Sebelum mempelajari modul ini, pandangan saya tentang pendidikan cenderung tradisional, di mana guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan dan murid sebagai penerima pasif. Fokus utama adalah pada pencapaian akademis dan penguasaan materi pelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, pandangan saya berubah menjadi lebih inklusif dan humanis. Saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga menuntun dan menginspirasi murid untuk menjadi individu yang berkarakter, kreatif, dan mandiri. Sebagai guru, peran kita adalah sebagai pembimbing dan motivator yang mendukung perkembangan murid dalam segala aspek kehidupan mereka. Untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara di kelas, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, project-based learning. Murid terlibat dalam proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, yang membantu mereka mengaplikasikan pengetahuan secara praktis. Kemudian yang kedua, group discussion. Diskusi kelompok mendorong kolaborasi, berpikir kritis, dan kemampuan komunikasi di antara murid. Dan yang ketiga, prinsip Ki Hajar Dewantara. Saya menerapkan prinsip Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani dalam interaksi sehari-hari di kelas. Tujuan saya adalah menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inklusif, di mana setiap murid merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dampak positif dari penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila sangat terlihat dalam proses pembelajaran di kelas. Murid menjadi lebih aktif, kreatif, dan terlibat dalam pembelajaran. Lingkungan belajar menjadi lebih demokratis dan inklusif, mendukung perkembangan karakter dan kemampuan sosial mereka. Ke depan, saya berharap dapat terus mengimplementasikan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, dengan terus meningkatkan pendekatan yang kontekstual dan relevan, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kebebasan dan martabat murid. Saya yakin kita dapat membentuk generasi yang lebih mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Setelah melalui refleksi dan pemahaman yang mendalam, saya telah merumuskan visi yang menggerakkan hati saya dan diharapkan juga menginspirasi orang lain. Visi saya adalah terwujudnya lingkungan belajar inklusif yang menginspirasi murid untuk menjadi kritis, kreatif, dan berkarakter kuat sesuai nilai-nilai Pancasila.
Visi ini penting karena mencerminkan tujuan kita untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan inspiratif, di mana setiap murid dapat berkembang menjadi individu yang utuh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai kesimpulan, peran kita sebagai pendidik sangat penting dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memberdayakan murid. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya berharap kita semua dapat terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun lingkungan belajar yang lebih baik lagi bagi murid-murid kita. Terima kasih.